kalian perhatikan gambar ini, ya, gambar seorang tentara yang memprediksikan kapan dan di mana ia harus menembakkan sebuah sasaran. Ya, jadi dia berpikir dengan perhitungan bagaimana nanti tepat sasaran. Kemudian gambar ini kalian perhatikan ini apa sebenarnya? Ini seorang pembuat motor. Seorang pembuat motor atau pembuat mobil, dia merancang berapa banyak jenis rem yang diperlukan untuk menghentikan mobil berjalan dengan berbagai kecepatan. Ya, kalau kalian punya motor, remnya kan tidak hanya satu sebenarnya. Ya, itu fungsinya untuk mengendalikan dengan tepat jika motor itu berjalan. Kalian perhatikan gambar ini. Ya. Ini adalah seorang polisi, di depannya ada sebuah kecelakaan. Polisi tersebut akan menyelidiki kecepatannya berapa truk tersebut saat terjadi kecelakaan. Biasanya polisi kan seperti itu, setelah terjadi kecelakaan terus dipelajari, kecepatannya berapa, letak kesalahannya siapa, gitu. Nah, kemudian ini ada anak kecil yang sudah berangan-angannya terlalu tinggi. Ya, dia berpikir, itu jembatan kok bisa bentuknya seperti lengkungan yang indah sekali. Ya, kalau kalian lewat di jembatan itu biasanya kan ada seperti ranjau-ranjaunya yang bentuknya itu airnya seperti itu. Dia membayangkan bagaimana bisa membuat jembatan yang pagarnya membentuk seperti itu. Masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di atas, sebenarnya ilmu yang digunakan yaitu ilmu persamaan kuadrat. Jadi kalau kita belajar sekarang itu nampaknya belum ada hasilnya, belum ada itu kegunaannya apa. Tapi di tingkat yang sudah nanti tinggi itu persamaan kuadrat itu akan bermanfaat sekali. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang persamaan kuadrat. Yang pertama itu pengertian. Persamaan kuadrat merupakan persamaan dengan variabel itu X, Y itu namanya variabel, yang memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi misalnya X ya X pangkat 2, tidak ada X pangkat 3. Penyelesaian dari persamaan kuadrat disebut dengan akar-akar. Jadi misalnya ada suatu persamaan kuadrat, kemudian kalian disuruh menyelesaikan, hasil penyelesaiannya itu disebut dengan akar-akar. Bentuk grafik dari persamaan kuadrat itu berupa parabola. Ya, parabola di dunia matematika dengan di kehidupan sehari itu beda. Nah, kalau kalian ingat parabola TV, kan parabola itu bentuknya ya mendekati itulah seperti ini. Kalau dalam matematika sebenarnya seperti ini, namanya parabola. Kemudian ini juga parabola, ini juga parabola. Hanya membukanya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ya, besok pada pertemuan yang akan datang mungkin kita akan membahas kenapa ini membuka dan kapan ini membukanya ke bawah, kapan ini membukanya ke atas. Nah, sekarang kita akan pelajari bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat. Yang pertama itu bentuknya AX kuadrat, yaitu pangkatnya tertinggi 2 ya, ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bahwa di sini A, B, C ini suatu konstanta. Ya, dari persamaan ini mempunyai syarat A tidak sama dengan 0. Karena apa? Kalau ini 0, sehingga ini semua kan jadi 0.
Sehingga pangkatnya bukan lagi 2, tapi 1. Kalau pangkatnya 1 itu namanya persamaan linier. Pada di sini kita membahas tentang persamaan kuadrat. Di samping ini, kita nanti akan mengenal juga istilah diskriminan. Lambangnya di sini D. Harus dibedakan dengan determinan dalam matrik ya. Lambangnya sama-sama D, tapi kalau di sini namanya diskriminan yang dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC. Bentuk kedua itu X min X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. X di sini memang persamaan ya yang akan muncul seperti ini, ada X-nya. Kemudian X1 dan X2 itu apa? X1 dan X2 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Ini akar-akar persamaan kuadrat di sini. Akar-akar itu kan penyelesaian. Bentuk yang ketiga itu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2. Ini min ya, jadi kalian bedakan di sini min, di sini plus. Ini maksudnya apa? Ini merupakan jumlah dari akar-akarnya. Kemudian yang ini merupakan hasil kali dari akar-akarnya. Sama bahwa X1 dan X2 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, lalu bagaimana penggunaan mengenai ketiga persamaan di atas? Yang bentuk pertama itu biasa digunakan jika kita akan mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Jadi ini nanti akan kita bahas untuk pertemuan mungkin yang akan datang atau depannya, melihat keadaan nanti. Bentuk kedua dan ketiga digunakan untuk membuat persamaan kuadrat. Karena diketahui akar-akarnya, kita tinggal membuat persamaan kuadrat. Ya, ini nanti yang akan kita bahas panjang lebar. Contoh yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 5. Ya, di sini jelas ditunjukkan akar-akarnya, sehingga kita menggunakan bentuk yang kedua. Bentuk kedua yang kita gunakan nah seperti ini. Ini bentuk kedua tadi kan X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. X1 di sini kita ambil angka 3 ini. Ini min ini rumus ya. Hati-hati jangan salah rumusnya. 3 ini dari ini. Kemudian min 5 ini ditaruh di sini. Setelah itu kita tinggal mengalihkan. Mestinya kalian mengalihkannya itu dengan cara pelangi itu ya, ini dikalikan, kemudian di sini, yang ini, kemudian yang ini. Hanya ini Ibu beri cara yang agak cepat. Nah, tadi sebelum kita kalikan, ini tanda ini kita sederhanakan dulu, negatif kali negatif itu positif. Setelah itu tinggal kita kalikan. X kali X itu jelas X kuadrat. Awas ya, X kuadrat, bukan 2X. Kemudian angka 2 ini dari mana? Kalian tinggal menjumlahkan antara min 3 ditambah 5. Nah, negatif 3 ditambah 5. Itu positif 2. Ya, di sini 2. Kemudian yang di belakang, min 15, itu merupakan hasil dari min 3 dikali 5. Yaitu min 15. Nah, sampai di sini sudah selesai bacaan kita. Contoh kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 7. Sebenarnya di sini sama soal ini, hanya Ibu akan menunjukkan bedanya kalau di sini ada negatif, di sini positif semua. Penyelesaiannya. Seperti tadi, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Ini tetap min tandanya, angka 2 dari ini, dan 7-nya dari ini. Hasil kalinya tak sama, X kali X itu X kuadrat. Min 9 ini dari min 2 ditambah min 7. Itu yang tengah ditambah. 14 dari min 2 dikalikan min 7.
Ya, 2 kali 7 14, min kali min itu positif. Oke, kita lihat lagi contoh ketiga. Tentukan persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya 8 dan hasil kali akar-akarnya 12. Nah, di sini jumlah dan hasil kali, berarti kita pakai bentuk yang ketiga. Dikatakan bahwa jumlah itu berarti X1 ditambah X2, kemudian hasil kali itu X1 kali X2 12. Kita tinggal memasukkan ke bentuk yang tadi. Ya, E kuadrat min jumlah. Jadi ini min ya. Ini rumus utamanya min, ini plus. Jadi rumus utamanya min, di sini plus. Min 8. 8 ini dari jumlah. 12 ini dari hasil kali. Cukup mudah kan? Contoh berikutnya. Sebenarnya dua soal ini sama, hanya cara mengutarakannya yang berbeda. Maka kalian harus pandai-pandai menentukan ini sebenarnya yang mana. P dan Q merupakan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Jika P ditambah Q sama dengan 4, ini kalimat ini bisa diubah nih. Jika jumlah keduanya atau bagaimana boleh. Dan P kali Q sama dengan negatif 21. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Ya, ini sama saja. P ditambah Q 4. P kali Q negatif 21. Sehingga persamaan kuadratnya itu sini selalu E kuadrat ya. Min ini rumus. 4-nya tinggal diambil dari 4. Kemudian sini sebenarnya rumusnya itu plus. Tapi ini negatif, di sini jadi negatif 21. Cukup mudah kan materi pelajaran hari ini? Anak-anak, kalian biasakan materi itu ditulis di buku catatan. Ya, sehingga kalian waktu mengerjakan UAS atau mengerjakan ulangan harian itu enak. Kalian mengerjakan pakai HP, tapi kalian orek-orekannya kan bisa membuka buku catatan untuk memikirnya. Jadi tidak bolak-balik buka materi di HP, mengerjakan di HP itu akan mempersulit kalian dan hasilnya tidak akan maksimal. Ya, cukup ini materi untuk hari ini. Silahkan dipahami. Kalau ada yang tidak paham, boleh lewat Japri WA, boleh lewat grup, atau boleh dengan cara apa saja. Ya, yang penting kalian paham. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.